Jadi ceritanya kemarin istri telah disuntik vaksin Sinovac. Nah tentu kan banyak informasi di luar sana bahwa banyak efek sampingnya, bahkan ada yang nanti berubah jadi apa gitu ya. Nah ini kita mendengar langsung ya dari yang berpengalaman kemarin terkait tentang dampak setelah disuntik vaksin Sinovac. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LK TV dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Hasan Al-Qudsi. Kali ini saya akan cerita terkait tentang dampak orang yang sudah divaksinasi COVID-19 itu seperti apa. Nah kebetulan kemarin hari Jumat ya, istri saya karena beliau adalah nakes, beliau mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, tentu sebelum berangkat, ya saya sebagai suami ada sedikit kekhawatiran ya, karena informasi-informasi yang tidak jelas sebenarnya itu. Namun untuk menguatkan ya landasan akidah, ya kenapa kita harus menjalankan vaksinasi COVID-19 ini, saya pesankan kepada beliau sebelum berangkat 5 hal yang ini menjadi landasan kita dalam menerima vaksin COVID-19. Yang pertama adalah perlu diketahui bahwa syariat Islam ini memiliki apa yang dikenal yang disebut dengan maqasid asy-syariah atau tujuan syariat. Nah, di antara tujuan syariat itu adalah khifdun nafsi atau menjaga jiwa. Ya, kalau artis letterlocknya adalah menjaga jiwa, artinya menjaga diri kita. Karena itu segala sesuatu yang menjadikan terjaganya ya diri kita ini maka wajib untuk kita lakukan. Dan ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Artinya memerintahkan sesuatu itu juga berarti memerintahkan prasarananya. Nah dengan kita melaksanakan vaksinasi COVID-19 ini diharapkan sebagai bentuk usaha kita menjalankan perintah Allah, yaitu menjaga diri kita. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi la dororo wa la diroro. Artinya kita dilarang ya, melakukan sesuatu yang membawa mandorot kepada diri kita atau membawa mandorot kepada orang lain. Nah dengan usaha ikhtiar vaksin COVID-19 ini kita berusaha untuk mencegah adanya kemadharatan itu menimpa diri kita dan juga mencegah kemadharatan menimpa orang lain. Dan sebenarnya ini juga sesuai dengan kaidah yang berbunyi ad-dararu yuzal. Artinya segala sesuatu yang membawa madarat itu harus kita hilangkan. Dan yang ketiga yang saya pesankan kepada istri sebelum berangkat ya, bahwa adanya pernyataan ahli di bidangnya. Dan ini sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat yang ke-43, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi hendaklah kalian bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Nah dalam hal ini sudah ada pernyataan dari ahlinya terkait tentang vaksin COVID-19, yaitu vaksin Sinovac yang diproduksi salah satu perusahaan Cina, di mana MUI Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa ya nomor 2 tahun 2021 terkait tentang kehalalan dan kesucian vaksin Sinovac. Sedangkan secara thayyibnya ini sudah mendapatkan legalitas edarnya dari BPOM ya, pada tanggal 11 Januari 2021. Nah, pemirsa perlu kita ketahui bersama bahwa fatwa terkait tentang makanan atau sesuatu yang dikonsumsi ini tidak hanya dipandang dari sisi kehalalannya, tapi juga harus halalan thayyibah. Dan kita mendapati fatwa menyatakan
bahwa vaksin Sinovac ini ya halal dan suci dan juga telah mendapatkan legalitas keamanannya dari BPOM. Tentu ini harus menjadi kepercayaan kita karena hal itu pun diperintahkan oleh SWT untuk mempercayai orang yang ahli di bidangnya. Kemudian yang keempat ya adalah perintah Allah SWT ya kepada kita sebagai warga negara untuk mentaati ulil amri. Ya terutama terkait hal-hal yang mencakup kemaslahatan umum. Nah tentu kita semuanya tahu ya COVID-19 ini telah membawa dampak yang begitu amat luas ya. Karena itu ya usaha untuk bisa menekannya atau syukur-syukur nanti bisa menghilangkannya adalah sesuatu yang wajib kita ikuti. Nah dalam hal ini pemerintah ya telah memberikan vaksinasi COVID-19 ya, dengan tujuan ya segera pandemik ini bisa teratasi. Dan yang terakhir saya pesankan sebelum berangkat itu kepada istri bahwa kita dalam rangka menjalankan kewajiban kita ya secara kolektif ya, bagaimana kita bersama-sama untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Dalam kaitan hal ini adalah kita tolong menolong dalam kaitannya bagaimana kita bersama-sama secara kolektif kesadaran bersama menghentikan virus COVID-19 ini. Nah tentu pemirsa menunggu-nunggu nih ya bagaimana respon orang yang telah divaksinasi. Ini sebenarnya ini sudah kemarin saya minta, tapi beliau mengatakan harus ditunggu 24 jam supaya kita tahu dampaknya daripada vaksin COVID-19 ini. Nanti kita simak bersama. Pemirsa LKTV, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Pemirsa LKTV dimanapun berada, seperti yang tadi saya janjikan, pada kali ini saya didampingi. Ini pertama kali nih mau saya rayu-rayu jadi mau ngisi bareng di LKTV. Jadi ceritanya kemarin istri telah disuntik vaksin Sinovac. Nah tentu kan banyak informasi di luar sana bahwa banyak efek sampingnya, bahkan ada yang nanti berubah jadi apa gitu ya. Nah ini kita mendengar langsung ya dari yang berpengalaman kemarin terkait tentang dampak setelah disuntik vaksin Sinovac. Mungkin bisa menceritakan apakah kemarin memang terasa gimana? Apa ada dampak tertentu? Ya seperti yang dilihat sudah 24 jam lebih ya dari sejak kemarin saya suntik sampai sekarang. Alhamdulillah tidak ada hal berarti yang perlu dikhawatirkan. Ya sama seperti penyuntikan yang lain ya, paling ya kemeng-kemeng terus sakit pas disuntik. Tapi untuk efek samping yang lain itu tidak saya rasakan. Alhamdulillah memang ada beberapa vaksin yang memiliki efek samping, misalnya jadi demam, jadi seperti sakit flu. Tapi untuk Sinovac ini memang sebenarnya efek samping yang seperti itu lebih sedikit. Jadi paling aman ya di antara vaksin yang ada ya. Memang seperti itu. Jadi dari jurnal penelitian untuk efikasinya memang untuk pilihan yang lain misalnya Pfizer itu memang lebih tinggi, tetapi efek sampingnya justru lebih tinggi juga. Dan untuk Sinovac ini justru yang efek sampingnya paling rendah. Jadi tidak perlu takut untuk efek samping untuk vaksin Sinovac ini. Insya Allah seperti yang dilihat dan diamati tidak ada efek samping yang berarti ya. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan ya setelah disuntik itu ya? Sama sekali. Oh sama sekali tidak ada ya pemirsa. Jadi nggak perlu takut nih kalau mau nanti misalkan dapat giliran disuntik vaksin
Sinovac ini insya Allah aman ya. Tapi tadi saya katakan ya, semua harus diniati ibadah karena Allah SWT. Nah ini ada pertanyaan ini Umi dari pemirsa tentunya, bahwa konon orang kalau sudah disuntik vaksin COVID-19 ini sudah bebas, nggak perlu prokes lagi. Itu benar atau salah itu? Ya tentu saja tidak benar ya. Mestinya walaupun sudah divaksin, untuk kita tetap melakukan protokol kesehatan yang benar, karena satu, program vaksin ini belum selesai dan kebanyakan baru sesi pertama. Jadi untuk Sinovac ini kan ada 2 sesi. Jadi yang tahap 1 untuk gelombang 1 ini belum selesai, sesi satunya sendiri juga belum selesai. Jadi logikanya ibaratnya masih harus dilindungi dengan berbagai cara. Jadi istilahnya alat pelindungnya itu harus masih lebih banyak karena belum banyak orang yang terlindungi dengan vaksin. Jadi tetap harus protokol kesehatan. Jadi walaupun sudah disuntik vaksin bukan berarti kemudian dilepas semuanya, tetap ya 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Ini penting sekali. Tapi kenapa kita harus pakai vaksin ini? Kan mungkin banyak pemirsa yang perlu pencerahan ini. Kenapa harus divaksin? Ya. Sebenarnya vaksin itu tidak hanya untuk melindungi diri sendiri dari penyakit infeksi, dalam hal ini COVID-19 ya. Tapi memang vaksin ini tujuannya lebih ke komunitas atau masyarakat. Jadi diharapkan apabila tercapai 70% yang sudah divaksinasi, maka diharapkan akan mendapatkan perlindungan yang optimal bagi masyarakat. Sehingga jadi istilahnya kalau kita vaksin, kita bisa melindungi golongan masyarakat yang tidak dapat tervaksin. Misalnya mereka yang mempunyai resiko karena penyakit autoimun atau lansia atau anak-anak yang penelitian vaksin kepada anak ini kan belum ada. Jadi diharapkan kalau semakin banyak yang tervaksin, maka akan juga melindungi orang-orang yang tidak dapat tervaksin. Jadi kita juga melindungi keluarga, komunitas, dan masyarakat. Oke, luar biasa ya. Jadi sangat penting sekali pelaksanaan vaksinasi ini agar terbentuk ya sebuah komunitas yang memang sudah memiliki kekebalan. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya pemirsa di awal tadi bahwa ini adalah bentuk jihad kita sekarang ini. Ya, jihad bersama, bagaimana kita bareng-bareng ya saling mendukung untuk bagaimana mencegah dan menekan laju penyebaran COVID-19 ini. Saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih Umi Anas atas sharingnya. Insya Allah nanti kita sambung pada kesempatan yang lain. Dan bagi pemirsa yang ingin tanya bisa nanti di like, komen, subscribe ya, supaya menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Terima kasih, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.